Hai, jumpa lagi. Gimana, Ci? Ya, ginilah Mas. Kita ada tamu lagi ya? Ya, ada tamu lagi. Kita masih mau ngobrol dengan teman kita yang ada jauh di Austria sana, Mas. Oh ya, di Vienna ya, Mas Agus Hidayat ya. Jadi ceritanya itu kan Mas Agus itu dulu pernah apply Chevening ya, beasiswa Chevening dan itu terima. Tapi kebetulan ada pertimbangan lain, dia nggak ambil gitu. Cuman kan ada baiknya kita banyak juga teman-teman yang berminat kan, pengen beasiswa Chevening. Kita nanti korek-korek info aja dari beliau. Kita undang aja, Ci. Iya. Nah, Mas Agus ini di Vienna ini lagi menyelesaikan PhD-nya ya, Mas? Di PhD International Business Texas. Oke. Di Vienna University. Iya. Oke, udah, ayo kita sama-sama kita. Silakan Mas Agus untuk masuk. Dia udah nunggu di depan pintu. Udah lama kehujanan, dia kedinginan. Soalnya Vienna katanya halo. Halo. Pasnya sama. Mas Aris, Mbak Asri, iya. Pakai biru ya? Sama kita. Ya Allah, ternyata. Sehat, Mas Aris, Mbak Asri. Alhamdulillah. Gimana kabar Vienna? Vienna hari ini lagi cerah, alhamdulillah. 3 hari hujan terus, dingin. Oh, gitu. Tugas juga banyak, makanya alhamdulillah. Ini sekarang udah agak lega. Mas Arif dan Mbak Asri seneng banget. Iya, tadi tuh sebelum ini kita udah pernah terima beasiswa Chevening ya. Kita nanti mau nanya-nanya gimana sih prosesnya, kemudian kenapa sih milih Chevening dan sebagainya lah, nanti kita ngobrol-ngobrol. Jadi nanti bisa teman-teman nanti yang nonton bisa dapat informasi dari Mas Agus gitu. Oke, mungkin Aci bisa dimulai, Ci. Ya. Mas Agus bisa ceritain nggak, Mas Agus tuh daftar Chevening tuh tahun berapa? Saya waktu itu daftar tahun 2012 sih, Mbak Aci. Waktu saya masih di Medan. Nah, waktu saya masih di Medan. 12 berarti umur 40-an ya? belum nyampe. Nah, ya, Chevening ini uniknya tidak ada batas umur, Mas Arif. Oh gitu, itu salah satunya. Oke. Oke, gimana ceritanya tuh Mas Agus? Cerita apanya nih Mas Arif? Cerita awal-awal kok. Gue pengen apply Chevening gitu. Kenapa pilih apply Chevening ya? Karena memang Chevening ini kan untuk beasiswa S2 ya. Jadi memang Chevening hanya untuk S2, tidak ada untuk S3. Jadi, dan itu udah hanya di Inggris gitu. Jadi saya mikirnya dulu kan universitas-universitas terbaik tuh selain ada di Amerika juga ada di Inggris. Gitu. Jadi kayak ya Cambridge, London School of Economics, kan. Saya pingin banget tuh waktu itu di situ. Gitu. Buat kita gitu. Baru nah makanya saya pingin apply S2 ke Inggris melalui Chevening ini, dan dia itu fully funded scholarship. Mbak Ica dan Mas Arif. Jadi semua dibiayai mulai dari pendidikan, tuition, uang saku, terus ongkos pulang pergi itu dibiayai. Jadi menurut saya ini beasiswa yang cukup generous gitu, cukup murah ya, maksudnya murah hati ya. Banyak murah hati ke kita. Ya. Gitu. Oke. Jadi termasuk mungkin ya termasuk layak untuk diincar juga lah gitu ya. Nah terus kalau misalnya proses awalnya gimana? Layak banget. Gimana segala macam sama dengan scholarship yang lain syarat yang membedakan Chevening dengan scholarship yang lain selain tadi umur tidak perlu. Menurut saya dia relatif lebih mudah karena dia tidak mensyaratkan nilai TOEFL atau IELTS di awal aplikasi. Jadi dia tidak mensyaratkan itu. Jadi nanti teman-teman bisa coba cek di websitenya ya Chevening atau di British Council, nanti tuh ada tuh kalau buka di internet. Jadi pertama itu kita hanya mengisi aplikasi yang online diisi aplikasi itu. Nah di aplikasi itu data-data pribadi lah kita siapin ya, nama, alamat, ya biasa lah pasti bisa ya.
sama kayak ini. Tapi yang paling penting itu statement of purpose gitu. Kenapa kita harus belajar ke UK? Itu yang statement of purpose kira-kira 1.000 kata. Nah, itu yang paling penting menurut saya di awal harus disiapkan gitu. Jadi sebelum kita apply masuk ke sistem beasiswanya itu, menurut saya itu jadi siapinlah yang paling penting itu yaitu statement of purpose gitu. Itu ada 1.000 kata kenapa mau sekolah di Inggris. Itu salah satu faktor paling kuat kenapa saya bisa keterima di Chevening karena saya membuat statement of harus bagus gitu. Oke. Mungkin nanti di session lain kita ada sesi gimana sih buat statement of purpose yang baik dan bagus gitu ya, dan menjual gitu. Mungkin ada sesi lain ya Mas Agus ya. Cuman jadi bisa berarti mungkin yang membedakan antara Chevening dengan scholarship yang lain itu nggak ada batasan usia ya. Nggak ada batasan usia, saya cek nggak ada. Kemudian syarat proficiency in English-nya belum diminta gitu ya? Belum diminta di awal belum. Dari awal. Nanti ketika kita lulus administrasi, ketika dicek tuh kita udah beres administrasi, kita dipanggil interview. Sampai situ pun belum. Nanti ketika lulus interview, baru kita apply ke 3 university gitu. Atau dari awal kita memang sudah harus men-state ya. Jadi di Chevening itu kita nanti harus memilih 3 university di Inggris yang kita mau sekolah. Nah, ini tipsnya, pilih satu yang paling atas, yang bagus-bagus rankingnya, terus pilih 2 yang middle, pilihan kedua itu middle, nah pilihan ketiga itu yang ranking bawah. Gitu. Jadi jangan 1, 2, 3 bagus-bagus semua, atau 1 ke menengah. Jadi minimal tuh 1 tinggi, 2 middle, atau 1 bawah. Atau kalau mau 2 tinggi, tapi 1 bawah, gitu. Jadi menurut saya itu penting banget ya strateginya. Tapi mungkin menarik juga sih tadi mungkin tadi Mas Agus bilang kalau misalnya ini Chevening itu agak mudah gitu ya. Tapi dalam hal ini mudah tadi dalam tanda kutip kan, maksudnya teman-teman juga nggak bisa nganggap juga kalau misalnya oh ini gampang nih gini, tapi tetap ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi kan. Oke. Maksudnya gini Mas Arief, relatif lebih mudah itu karena kalau beasiswa yang lain ya Mbak Aci, Mas Arief tuh kan kayaknya tuh untuk biasanya untuk orang-orang yang kerja sama negara, government employee gitu ya, pegawai negeri atau apa. Nah kalau Chevening ini, jadi dia bisa pegawai negeri, bisa juga profesional gitu, profesional juga. Gitu. Jadi saya malah lihat makanya Chevening ini lebih umum gitu, lebih fleksibel ya, lebih general fleksibel. ya. Oke. Benar gitu. Jadi buat orang-orang yang kerja di swasta hanya dibutuhkan syarat 2 tahun kerja aja. 2 tahun kerja. Menurut saya itu kan nggak selesai ya, kita 2 tahun bekerja itu kan menurut saya relatif lebih gampang lah. Gitu. Lebih gampang ya. Gitu, Oke, Ci. Jumlah kandidatnya setiap tahun gitu, tahu nggak Mas berapa? Kayak dari Indonesia setiap tahun berapa yang diterima? Itu nantinya naik turun sih Mbak Aci, tergantung donornya juga ya gitu. Ada yang 60-an, pernah 50-an gitu ya. Gitu. Jadi tergantung kuotanya ya. Tergantung kuota dana dari mereka kayaknya sih. Kalau misal AS kan tiap tahun kayaknya hampir sama ya. Dulu 500, 450, 500, kemudian itu kayaknya hampir sama. Cuman kalau misalnya Chevening ini juga sebenarnya menarik sih, maksudnya Chevening ini kan khusus dibuat University Inggris ya. UK ya benar, hanya UK. Tadi Mas Agus bilang berarti kita harus jeli juga untuk memilih itu pada saat apply ya. Kita harus menentukan university itu. Iya. Nah, itu gimana Mas Agus dulu caranya cari uninya? Cari uninya ya. Jadi pertama kan kita pasti tahu jurusan kita apa dulu ya. Kita maunya apa. Jadi dulu waktu saya apply Chevening, saya maunya accounting and finance. Karena kan saya dulu S1-nya accounting. Nah, saya cari aja universitas-universitas mana yang ada departemen accounting or finance gitu. Dapat tuh kan, dapat. Nanti baru saya lihat di ranking Mas Arief, Mbak Aci, di ranking mana kampus yang bagus-bagus kan itu ada tuh di QR Journal, di mana tuh banyak tuh ranking universitas terbaik di Inggris gitu. Nanti dari situ kita akan ketemu kampus mana yang kelas 1, yang lapisan atas, lapisan menengah, sama lapisan paling bottom, paling bawah. Oh gitu. Itu milihnya memang 3 ya? 3 dikasih kesempatan waktu zaman saya 3. Makanya saya bilang hati-hati jangan kita
eh, sesuai selera mau yang atas-atas terus. Jadi nanti karena begitu kita lulus, kita harus apply ke kampus gitu. Dan dikasih waktu kalau nggak salah setahun, zaman saya dulu ya, setahun atau 8 bulan itu harus dapat. Jadi menurut saya, jangan kita nanti kebablasan, udah dapat fundingnya, nggak dapat kampusnya, karena kita milih yang bagus-bagus Sayang ya. gitu. Oke, oke, oke. Sayang gitu. Nah, terus kan itu kan proses administrasi pertama. Kemudian setelah administrasi itu lolos, terus ada apa lagi? Nanti ada timeline-nya sih Mas Arif, ya ada timeline-nya. Tapi biasanya setelah administrasi lolos, kita dipanggil interview. Nah itulah menurut saya rasa kalau administrasi mostly semua lolos lah ya. Mungkin Selama statement of purpose-nya bagus. Statement of purpose-nya bagus, itu nanti dipanggil, shortlist candidate. Jadi ini nggak semua juga bisa dipanggil. Nah, kebayang tuh dulu Mbak Aci, Mas Arif, saya tuh jauh-jauh ya dari kampung, dari Medan gitu ya ke Jakarta. Ya. Aduh, kayak orang mudik ke kota gitu ya. Orang mudik gitu. Zaman saya dulu tuh interviewnya di BEJ gitu kan. Oh, I see. BEJ di mana aja saya nggak tahu waktu itu ya. Jadi maksudnya gini ke teman-teman, jangan minder, jangan rendah diri. Dari manapun kita berada, insya Allah kalau memang kita mempersiapkan diri, nah untuk interview itu insya Allah kita bisa gitu. Dan saya lulus gitu. Oke. Nah itu kan kita udah melangkah nih ke tahap interview nih. Nah di interview itu ceritain dong Mas, apa ya interviewernya siapa, kemudian apa pertanyaannya, terus triknya kalau misalnya kita menjawab pertanyaan dari interviewer gitu loh. Interviewernya siapa aja Mas, berapa orang? Waktu saya itu 1 atau 2 ya, 1 kayaknya. Waktu saya 1, harusnya 2, cuman kayaknya 1 lagi ini ya. Dan mungkin yang agak beda waktu kita di beasiswa World Bank itu kan ada orang Indonesia 2, ada orang Jepang 2. Jadi mungkin kita menjawabnya sih agak ya karena ini ya, karena ada instansi kita agak segan gitu ya mungkin. Senang ya. Agak nggak enak gitu. Nyampur bahasanya. Nah, kalau untuk Chevening ini dia benar-benar yang profesional. Jadi benar-benar orang-orangnya dari UK atau dari embassy kita atau dari pihak British Council. Jadi benar-benar bule gitu. Oh, jadi bahasa Inggris jadi bahasa Inggrisnya itu benar-benar bahasa Inggris gitu, bukan seorang native speaker. Jadi menurut saya sih yang paling penting confident ya. Confident terus genuine. Jadi kalau saya ngelihat sih itu dia nyari ini Mas Arif, apa namanya, calon profesional muda yang suatu saat nanti bisa jadi leader di bidangnya. Atau orang-orang yang akan jadi pemimpin, misalnya bisa di instansi pemerintah atau di swasta juga bisa. Jadi dia mencari itu, orang-orang yang punya potensi itu untuk menjadi leader. Jadi dia akan menanyakan tuh yang pertama, ya sehari-hari kita apa gitu, sehari-hari kita apa yang kita lakukan, kita ceritain gitu. Nanti dia nanya tuh, terus habis itu dia mengarah ke apa yang kita tulis di statement of purpose kita itu. Apa yang kita tulis itu. Jadi makanya kuasai benar tuh kalau kita nulis statement of purpose, apa yang kita angkat untuk kita pelajari di UK itu harus benar-benar kita kuasai, jangan apa yang kita tulis nanti yang dijawab beda. Tapi kalau ya, hampir sama juga sih Ci ya. Maksudnya kita pas di AS dulu juga kan kita ngisi apa kayak form apa application form itu ya, yang isinya juga kayak ada statement of purpose juga. Jadi kayak apa sih, konfirmasi ya. Jadi interviewer kayak konfirmasi apakah yang kita tulis di statement of purpose itu benar-benar tulisan kita apa enggak gitu kan ya. Betul. Dan kalau kita ngerjainnya dari hati, Mbak Aci dan Mas Ari, maksudnya kita memang benar-benar tahu. Jadi buat teman-teman ya, mungkin bocoran, kalau kita menulis sesuatu, kita tuh mengalaminya. Ketika kita pernah mengalaminya, entah itu di kantor, entah itu di pekerjaan kita, entah itu di lingkungan sekitar kita, entah di mana, dan kita ingin memperbaiki situasi itu kan akan termaktub itu apa ya? Terjemahan. Undang-undang kali. Akan tersurat, akan tertera di research proposal kita kan. Jadi itu kalau benar-benar dari hati dan kita memang tahu ini problem sebenarnya di Indonesia gitu. Jadi kita ingin lihat di Inggris bagaimana mereka mengatasi ini gitu. Kalau cocok kita mau apply deh di Indonesia.
Nah itu ketika kita menulisnya benar-benar dari hati, insya Allah ketika ditanya sama interviewer, itu pasti kita akan convince, mampu meyakinkan mereka. Jadi confidence sendiri akan tumbuh. Jadi nggak usah dibuat-buat juga, just be yourself. Gitu. Tapi begitu kita mengangkat sesuatu yang menurut kita itu penting, dan ini dengan kita belajar di UK, kita akan memberikan benefit, keuntungan yang sangat besar buat negara kita. Insya Allah mereka akan ini. Gitu. Cuman ada satu, Mas Arif, pertanyaan yang membuat saya sempat tertegun. Gimana? Aduh, tertegun ya. Bahasanya tua banget ya gue. Ya kan emang udah. Tertegun gitu ya. Jadi itu ya. amazed gitu. Saya sampai stuck gitu. What would you do? Interviewernya nanya, what would you do as if you were Ministry of Finance? Oh, and then? Aduh. Langsung Mati gue. Pas langsung berangan-angan kan, waduh, langsung wah pikirannya udah makro aja kan. Terus gimana? Nah itu tuh waktu itu zamannya Bu Sri Mulyani sebelum pindah ke World Bank ya, zamannya Bu SMI sebelum pindah ke World Bank. Lah saya kan merasa Bu Sri Mulyani itu udah bagus gitu ya, maksudnya dia udah bagus gitu. Jadi ya saya cuma bilang aja waktu itu, well, I have a very good finance minister, Ibu Sri Mulyani. If I were Minister of Finance, then I'm going to continue what she has done. Oke. Jadi saya sih nggak berasa yang harus ini salah ini nggak. Jadi saya bilang yang udah Bu Sri Mulyani lakukan waktu itu udah bagus, dan kalau saya punya kesempatan, saya mau mengikuti jejaknya, dan kalau memang ada yang perlu kita perbaiki, ada policy yang kurang cocok, kita perbaiki. Tapi nggak semata-mata semuanya jelek, itu jangan. Jadi waktu itu saya tuh itu yang menurut saya paling sulit banget. Jadi betul itu kan terlalu apa sih, kita harus imajinasi banget ya. Betul, dan a kind of that question we have to prepare. Jadi ya siap-siap aja dengan baik, tapi jawabnya ya dengan confidence sepanjang menurut saya ya kita niatnya baik, kita memang mau belajar sungguh-sungguh, pasti akan kelihatan sama mereka sih menurut saya. Oke. Terus Ci, ada lagi Ci? Nah, Mas. Gue masih amazed juga sama kaos kita. Sinjin nggak sih? Ini belinya di kita nggak tahu sama. Kita tuh waktu pakainya di ini kan belinya di Medan, dipakai di acara di Langsa. Di Banda Aceh ya? Di Banda Aceh, betul. Enggak ya, kalau nggak salah ya. Terus kita pakai ke pantai loh, Mbak Aceh. Jadi reunian. Dibawa ke Austria ya, Mbak. Terus dibawa ke Austria ya. Padahal jatah cuma 30 kilo loh. Kebawa nih baju ini juga. Terus gimana, Ci? Iya. Lanjutnya, Ci. Nanya nih, Mas Agus, waktu isi form atau bikin statement of purpose dan aplikasi tadi itu minta tolong teman untuk koreksi nggak? Oh, itu benar sekali, Mbak Ci. Very good question. Jadi benar ya, teman-teman semua yang lagi apply sekarang. Satu pikiran itu, 2 pikiran, 3 pikiran, 4 pikiran, 5 pikiran itu lebih baik dari 1 pikiran. Yes, I agree that. Jadi kadang kita merasa ini udah bagus nih statement of purpose. Kan nanti dia kasih guide sih, kasih pertanyaan, kira-kira ada 4 pertanyaan tuh yang harus dijawab, 4 paragraf atau 5 paragraf. Pastikan ketika kita sudah selesai mengerjakan itu, kita kirim ke teman-teman kita yang mungkin punya pengalaman lebih atau senior-senior kita gitu ya. Balik lagi ke networking sih, Mas Hari, Mbak Aci. Jadi nanti mereka ngasih input ini baik dari segi bahasa, dari segi keteraturannya, keterikatannya, dengan ya pasti teman-teman itu akan kasih input yang baik menurut saya. Jadi itu poin-poin penting juga ya Mas Agus ya. Jadi apapun yang kita tulis di statement of purpose memang sebaiknya ada teman-teman juga yang at least koreksi walaupun kontennya lah, apa bahasanya lah, apa gimana gitu ya. Iya, jadi, baik dari konten, bahasa, benar Mas Adi. Oke. Terus pas di itu kebetulan Mas Agus habis keterima terus ituin di uni mana? Saya agak nakal sih ya, jadi mungkin di video saya yang pertama udah saya ceritain ya. Jadi
saya tuh simultan, jadi keterima di World Bank, keterima juga di Chevening gitu. Jadi Oh, ya, nakal sih memang. nah, gitu. Apa jadi saya waktu itu milih ya, pilihan pertama itu London School of Economics, itu yang tinggi ya. Baru yang kedua itu kalau nggak salah Birmingham, mungkin agak middle, University of Birmingham. Yang ketiga itu Bradford University, jadi itu rankingnya bawah. Gitu. Oke. Jadi Mas Arif, saya belum sempat apply ke uninya, tapi saya udah dapat fundingnya gitu. Oh, jadi berhenti sampai pas tahap lolos interview berarti ya? Nah, ketika lolos interview dapat funding, jadi disuratin kita kamu lulus ini segera kamu apply ke 3 university ini itu. Jadi tapi menurut saya itu yang paling berat ya ketika kita sebetulnya kan kalau kampus tuh ya paling berat menurut saya itu funding ketika kita punya duit kan kita mau sekolah di mana aja gampang ya gitu maksudnya ini anak udah punya duit gitu udah ada yang mau bayarin nah, tinggal Ah, milih sekolah gitu. oh, jadi itu pengalaman yang sebenarnya teman-teman juga apa sih? Shifting itu sebenarnya nggak begitu apa ya ngomongnya ya. Dibilang susah. Yang dari persyaratan awal tuh kayaknya udah menarik duluan gitu ya. Soalnya apa? Lebih Soalnya karena nyaman lebih ini nyaman bener. gitu ya. Soalnya kenapa? Karena yang tadi itu yang English proficiency-nya nggak dibutuhin di awal, kemudian apa sih batasan usia juga nggak ada. Cuman ya di sini kita bukan berarti apa sih menghasilkan scholarship yang lain juga gitu. Ini mungkin sebagai alternatif aja sih buat teman-teman yang pemburu beasiswa gitu ya. Benar, kan kadang-kadang masalah budget juga ya Mbak Aci, Mas Arief. Kadang-kadang kan kita, apalagi sekarang mau tes IELTS saja minimal tuh hampir 3 jutaan, 2,8, 2,7 kan gitu kan. Oke. Nah. Jadi ya kadang-kadang kan agak berat juga gitu. Tapi kalau misalnya kita udah dapet fundingnya, kan semangat nih mau ambil tes IELTS gitu kan, atau mau ambil IBT kan, gue udah punya duit nih gitu. Oke. Kita masih ada waktu Tapi, untuk improve ya. Kalau nilai kita masih kurang gitu. Kalau kurang skornya. Tapi gini deh, Mas aku penasaran juga nih. Kan kita kan di awal kan nggak minta itu ya, proficiency in English itu ya. Nah, terus gimana cara mereka membuktikan kalau misalnya English kita itu udah memenuhi syarat gitu? Dari statement of purpose, Mas Arif. Oh. Dari statement of purpose. Nggak ada tes lanjutan lagi gitu, nggak ada? Enggak. Jadi dari statement of purpose itu kan ketahuan nih anak-anak bahasa Inggrisnya bagaimana gitu kan. Walaupun sebetulnya bisa tersamarkan juga ketika kita minta bantuan teman-teman tadi ya gitu. Cuman kan itu jadi risiko buat kita kalau misalnya English kita pas-pasan karena waktunya kan nggak lama ketika lulus sama untuk apply ke uni yang dituju itu kan nggak lama juga gitu. Jadi kita udah harus siapin. Tetap di uninya kan ada syarat itunya kan. Tetapi kan itu nanti kita daftar setelah kita lulus. Pasti dapat. Nggak mesti di awal. Oh, yang pasti dapat. Nggak maksudnya di uni itu kan ada persyaratan itu juga kan? Ya karena ya. Jadi karena memang uninya mensyaratkan, makanya kita ambil tes itulah gitu. Oh. Tapi kan nggak di awal, misalnya kan kadang-kadang ada funding yang di awal sendiri udah ditentukan tuh. Betul. Harus tesnya segini lah. Kita belum lulus aja udah harus. Kan takutnya gitu, misalnya, let's say University A gitu ya, dia mensyaratkan untuk misalnya IELTS 6.5 gitu ya. Tapi ternyata di seiring perjalanannya kita nggak nyampe IELTS segitu, terus gimana tuh? Biasanya angus, Mas Ari. Nggak apa? Oh, nggak bisa ganti kampus yang makanya ini Mas Arief, tadi itu saya bilang harus 3 uni itu pilih yang tinggi, yang middle sama yang lower. Yang lower tuh biasanya 6 boleh gitu, 6 boleh. Betul. Jadi mungkin yang lower 6 boleh, yang middle 6,5 boleh. Nanti yang higher tuh yang 7 gitu. Jadi bermain strategi di situ. Jadi jangan kita sok-sokan, mau yang bagus-bagus, mau yang ini, ternyata ini nggak dapat jadinya, sayang banget gitu Mbak Aci, Mas Arief. Kita udah jembalitan ya. Terus ada lagi Ci? Chevenings ini setelah kita studi itu kayak ada apa sih? Kayak harus misalnya 2N+1 gitu nggak Mas?
Kayaknya enggak, cuman kalau dari chevening-nya saya baca terakhir syaratnya harus balik ke Indonesia kerja gitu. balik ke Indonesia? Tapi kan terserah kita mau kerja di mana gitu. Kecuali kalau yang teman-teman yang memang public employee, pegawai negeri kayak saya, kan memang ada aturan kalau misalnya udah sekolah, pulang harus kembali ke institusi. Tapi kalau Kayak buat kita teman-teman gitu yang ya. profesional mah bebas-bebas aja, yang penting balik ke Indonesia kan gitu. Minimal 2 tahun kalau nggak salah deh. Jadi menurut saya ini beasiswa yang paling nggak ribet ya. Dari sisi ininya ya menurut saya sih teman-teman yang profesional, yang swasta yang mungkin fresh graduate udah 2 tahun kerja bosen gitu ya, udah ini pengen ini mungkin bisa apply. Tapi kuotanya dikit ya Mas ya? Tahun saya tuh tergantung sih Mas, jadi pernah sampai 100, tergantung dananya ya, Oh, tergantung ini. tergantung mereka ya. Cuman gini sih Mas Arif, saya yang orang dari Medan, ibarat kata orang kampung lah ya gitu, Iya sih, bisa iya. lulus gitu. Maksudnya mengalahkan teman-teman yang di Jakarta kan gitu kan. Tuh, jadi menurut saya ya equal chance, jadi semua masing-masing punya kesempatan. Coba ada kesempatan juga ya. Jadi ya buat teman-teman scholarship hunter ya, tetap berjuang dicari-cari alternatif-alternatif apa saja, banyak kok scholarship kita, diantaranya Chevening ini, jadi ya bolehlah dicoba gitu. Silahkan dicoba, serius benar-benar, insya Allah punya kesempatan untuk sekolah S2 di UK ya, United Kingdom. Keren-keren loh kampusnya. Kemudian ya, oke. Ya wes lah Ci, Ya, udah cukup nih. udah banyak cerita juga, udah cukup, udah lumayan inilah tercerahkan. Di Instagram atau Ada final statement Mas Agus? Untuk chevening, teks administrasinya penuhi, tapi menurut saya poin paling penting di statement of purpose sama saat kalian wawancara. Siapkan di dua titik itu, ya. Jadi sambil cari-cari kampus ya, as if kalian udah lulus gitu. Jadi sebelum apply itu udah kepikiran mau kampus ini, dan fokus di statement of purpose sama wawancara. Oke. Ya wes Ci, terima kasih banyak Mas Agus pencerahannya hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan dan lain topik. Oke Ci. Makasih Mas Arif, makasih Mbak Aci, sehat selalu ya. Jangan Oke, bosan-bosan ya. berkolaborasi dengan saya. Saya Oke. senang karena di tengah tugas-tugas dari Vienna, saya senang banget ketemu sama Mas Arif dan Mbak Aci. ya, Dan teman-teman Kita semuanya. pokoknya kita kalau bisa share informasi sebanyak-banyaknya buat teman-teman lah. Benar. Khususnya tentang scholarship dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih Mas Agus ya. Sharingnya untuk kali ini. Terima kasih. Bye. See you. Assalamualaikum. Salam.